Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Manajemen Pendidikan. Soalnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nadia. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Sekolah perlu memiliki manajemen yang baik agar terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Jelaskan ruang lingkup dari manajemen pendidikan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Pertama, untuk ruang lingkup pertama meliputi manajemen pendidikan suatu negara, manajemen pendidikan satu provinsi, satu kabupaten atau kota, unit kerja, dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut karena di dalam proses kelas proses pengajaran berlangsung. Yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personel sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, dan komunikasi pendidikan. Sedangkan ruang lingkup yang ketiga menurut fungsi atau urutan kegiatan atau juga disebut dengan manajemen administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya soal kedua. Anda adalah kepala sekolah di SMA Pelita Jaya. Sekolah tersebut memiliki jumlah guru yang cukup untuk semua mata pelajaran. Namun, Sekolah Pelita Jaya masih kekurangan staf untuk mengelola sumber daya dan administrasi sekolah. Poin yang pertama, bagaimana Anda mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia atau staf yang terbatas tersebut? Baik, pertanyaan nomor 2, poin yang pertama, saya akan membuka perekrutan pada sarjana yang menguasai tentang manajemen komputer serta manajemen. Yang kedua, saya akan memecahkan masalah tersebut dengan pelatihan dalam menciptakan pekerjaan berkinerja tinggi. Di antaranya, prioritas adalah pelatihan personel yang kompetentif serta bisa mengembangkan teknologi tinggi industri teknik. Yang ketiga, saya akan mencari guru yang jam mengajarnya lebih sedikit, akan tetapi dengan syarat bahwa guru tersebut bisa memanajemenkan waktu, serta pandai mengelola komputer yang baik dan benar, serta bisa berkomunikasi baik dengan seluruh warga sekolah. Baiklah, poin yang kedua, buatlah struktur organisasi untuk SMA Pelita Jaya. Baik, di antara struktur di sini di samping kepala sekolah ada komite sekolah. Yang pertama, di tengahnya ada kepala sekolah dan di bawah kepala sekolah itu ada Kasubag TU. Ini adalah ketatausahaan TU, dan yang di bawahnya terbagi lagi menjadi dua, wakil kurikulum dan wakil saspra atau humas. Dan yang di tengahnya wakil kesiswaan. Terus di dalam wakil kurikulum dibagi lagi menjadi dua, yaitu staf yang pertama dan staf yang kedua. Di bawahnya lagi ada staf yang ketiga. Sedangkan yang wakil kesiswaan ini dibagi menjadi dua, yaitu staf yang pertama dengan pembinaan OSIS dan wakil humas itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu staf yang pertama dan staf yang kedua khusus untuk membantu perhumasan. Selanjutnya, staf dan pembinaan OSIS itu ada guru dan siswa. Baiklah, lanjut soal ketiga. Ada 4 tipe kepemimpinan. Sebagai kepala sekolah, Anda akan memilih tipe kepemimpinan yang mana dan seperti apa? Jelaskan pilihan Anda tersebut. Baik, pertanyaan nomor 3. Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan memilih kepemimpinan demokratis. Karena saya ingin menjalin komunikasi baik, bekerja sama, dan mendorong rekan saya untuk mengambil peran yang lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan agar mereka juga bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan lebih bebas. Selain itu, saya akan juga mengembangkan kreativitas siswa dengan cara mengajukan perlombaan minat dan bakat, serta menempatkan guru dalam mengajar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Baiknya, soal yang keempat, bagaimana kelengkapan dan kejelasan input manajemen dapat membantu kepala sekolah mengelola sekolah yang lebih efektif? Baik, pertanyaan nomor 4. Input manajemen yang dimaksud meliputi
tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksana rencana, ketentuan-ketentuan atau aturan yang jelas bagi panutan warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. Baiklah, pertanyaan yang kelima. Tahun 2017, mutu pendidikan di Indonesia belum merata. Hal ini terlihat pada kebijakan penyelenggaraan. Pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik. Kebijakan yang dikeluarkan pun terkadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Selain itu, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pun masih minim. Poin yang pertama, menurut Anda, selain faktor di atas, apa penyebab lain tidak meratanya mutu pendidikan di Indonesia? Baik, pertanyaan nomor 5, poin yang pertama, menurut saya faktor penyebab pendidikan Indonesia kurang merata ialah kemiskinan. Karena kemiskinan, banyak anak-anak yang berada di bawah umur bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang mengakibatkan terhambatnya sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir penuh tentang pentingnya pemerataan pendidikan, terutama bagi sekelompok masyarakat yang miskin dan masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Baiklah, poin yang kedua. Berdasarkan analisis jawaban Anda di poin yang pertama, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Baik, poin yang kedua, cara pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga pokok barang, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung kepada siswa dan mahasiswa berupa KIP Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa lainnya seperti beasiswa berprestasi dan beasiswa kurang mampu. Baiklah, soal poin yang ketiga, jelaskan perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi pendidikan berdasarkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Baik, poin yang ketiga, kelebihan dari sentralisasi yaitu organisasi negara atau pemerintah lebih sederhana. Kekurangannya adalah melahirkan pemerintahan yang otoriter. Sedangkan kelebihan desentralisasi adalah adanya kewenangan mengambil keputusan di setiap daerah. Kekurangannya adalah organisasi akan bertumpuk dan sama antara pusat dan daerah. Baik, sekian dari penjelasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.